Jadi sahabat begitu takut kalau terkena sifat nifaq, karena Allah telah mengatakan wa'adallah al-munafiqin wal-munafiqat wal-kuffar nara jahannam. Allah janji munafik laki-laki, munafik perempuan itu akan bersama dengan orang kafir di dalam neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan wa man yatakhallaf anha fa innaha munafiqun ma'lumun nifaq. Barang siapa yang tidak suka berjamaah, tak senang berjamaah, salat tapi tak senang berjamaah, senangnya di rumah, senangnya menjadi imam bagi isteri, padahal kita laki-laki salat kita adalah masjid. Tak pernah Rasulullah mencontohkan salat menjadi imam bagi laki-laki, walaupun dulu kalimat si isteri mengatakan dia membutuhkan imam, tapi bukan bermakna imam untuk salat di rumahnya. Disuruh salat berjamaah, sampai Nabi mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Jamaah Jumat yang telah datang karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan terbukanya pintu surga. Jamaah muliakan Allah, orang yang salat seyogyanya akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sesuatu yang aneh yang perlu kita fikirkan. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 Allah mengatakan fawailul lil musallin, nerakalah bagi orang yang salat. Nerakalah bagi orang yang salat. Ada apa dengan orang salat sehingga masuk neraka? Allah jawab, allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang salat tapi mereka lalai.
tentang salatnya. Allah pakai kalimat an. Allah tidak pakai kalimat fi, tidak pakai huruf fi, tapi an, menunjukkan bahawa yang masalahnya ada di luar salat, eksternal, bukan di dalam salat. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu perlu kita berhati-hati. Ternyata yang salat pun bisa masuk neraka. Dan itu kalau terjadi sesuatu yang sifatnya membuat Allah memvonis dia neraka. Kalau begitu, apa penyebabnya jemaah melakukan Allah? Yaitu kemunafikan salat tapi beriringan dengan sifat munafik. Ini yang menyebabkan walaupun salat tetap neraka. Oleh kerana itu kita perlu tahu apa ciri-ciri orang yang salat tapi munafik. Dia salat tapi munafik. Sifat munafik itu sifat yang sangat dijauhi dan diminta untuk dijauhi oleh Rasul dan sahabat. Jadi sahabat begitu takut kalau terkena sifat nifaq, karena Allah telah mengatakan wa'adallah al-munafiqin wal-munafiqat wal-kuffar nara jahannam. Allah janji munafik laki-laki, munafik perempuan itu akan bersama dengan orang kafir di dalam neraka. Munafik itu ada dua, ada munafik aqidah, ada munafik amalan atau amali. Munafik aqidah adalah munafik yang berpura-pura masuk Islam tapi menyerang Islam. Kalau di dalam masa Rasulullah itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, KTP-nya Islam tapi menyerang Islam. Itu aqidah, dia sebenarnya kafir. Sekarang di masa-masa mendekati kiamat itu banyak ngakunya Islam tapi merongrong Islam. Itu dikumpulkan bersama orang kafir dalam neraka. Yang kedua, itu tidak kalah buruknya, yaitu munafik amalan. Akidahnya Islam, benar-benar Islam, tapi amalannya munafik. Dan salah satunya adalah kemunafikan di dalam solatnya. Nah, ini yang patut kita ketahui, terutama bagi kita yang salat, waspadalah agar kita tidak terjatuh ke dalam sifat nifaq ini. Ciri-cirinya jemaah melakukan Allah. Yang pertama, berdasarkan surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mencoba menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Kenapa Allah menipu mereka? Mereka mengira mereka telah melakukan makar pada Allah, padahal Allah lah yang menjadikan mereka munafik, sehingga mereka tak terbebas dari munafik, lalu Allah masukkan neraka. Di situ setelah itu Allah sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang salat tapi munafik, yaitu mereka salat tapi dalam keadaan kusala, yaitu malas salat. Suara azan itu bagaikan mendengarkan suara petir. Ketika dia disibukkan menonton bola, suara azan Isya berbunyi, tak mau kakinya bergerak. Dia teruskan menonton, dia tak peduli dengan salat. Maghrib datang, dia habiskan waktunya hanya untuk menghabiskan secangkir kopi. Dia tak mau salat, tapi dia salat, tapi tak mau salat ketika datang waktunya. Terasa malas luar biasa. Kalau kita sudah punya sifat ini, azan tak lagi disahut, azan tak lagi dipenuhi, salatnya nanti kita tunda-tunda, kaki ini terasa berat. Ketika tidur terasa berat sekali untuk mengangkatkan kepala dari atas pembaringan.
Kalau sifat ini muncul, hati-hatilah, ini munafik walaupun kita salat. Kemudian yang kedua kata Allah, yura'unan nas, kalau mereka salat, mereka suka menampak-nampakkannya pada manusia. Jadi kalau sifatnya di situ ada pimpinan, ada orang-orang yang dia harap kemaslahatan darinya, dia datang, dia salat. Tapi kalau di belakang dia tak salat, makanya dalam urusan-urusan ketika harus dipilih, harus dicoblos, mereka semua salat. Begitu selesai dari TPS, mereka meninggalkan salat. Kenapa? Tak butuh lagi orang yang mencoblosnya. Kemunafikan, salat hanya untuk menampakkan pada orang lain. Ini munafik. Dan ini walaupun salat neraka. Kalau di depan orang salatnya begitu lama, dia perbagus semua gerakan dalam salatnya. Takbirnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus. Ketika dia di belakang orang, tak ada yang melihat, tak sama salatnya dengan di depan orang. Neraka Pak, walaupun salat. Yang ketiga kata Allah, wala yazkurunallaha illa qalila. Dalam salatnya dia tak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Mulai takbiratul ihram, lalu kemudian dia lupa, bahkan dia tak ingat apa yang dibaca oleh imamnya. Dia tak tahu surat apa yang dibaca oleh imamnya. Terus dari rakaat pertama melayang-layang pikirannya ke pekerjaannya, kepada mobilnya yang mungkin masih diservis, ke anak kuncinya yang tak tahu ditaruh di mana, ke lahan bisnisnya, dan itu adalah permainan syaitan. Rasulullah mengatakan, begitu kita mulai salat, syaitan datang lalu menyebutkan zakir kaza, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya memori yang tak disangka-sangka pun datang. Semua yang tak kita duga datang memenuhi pikiran kita. Lalu kita terjebak ke dalam salat. Baru sadar diri ketika Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sadar diri. Ini walaupun salat tetap neraka. Ini ciri-ciri munafik yang disebut Allah dalam satu ayat. Dan kemudian Nabi menyambung ciri-ciri munafik yang menyebabkan nerakanya orang yang salat, yaitu susahnya melakukan salat subuh dan salat isya. Kata Rasulullah dalam hadis, inna asqalas salat 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, paling berat. Semua salat berat untuknya, tapi paling berat salatul isya wa salatul fajr, yaitu salat isya dan salat subuh. Kenapa salat isya berat? Maghrib tadi ada salat isya, dia sudah mulai kekenyangan, dia penuhi dengan nafsu syahwat, tontonan yang macam-macam menghiasi hari-hari malamnya itu. Lalu dia tak datang lagi untuk salat berjamaah. Dia salat di penghujung malam, ketika mata sudah mulai mengantuk, ketika mulut sudah mulai menguap, dia salat. Tapi salatnya dia tunda, dan dia berat sekali melakukannya, seakan-akan ingin dia percepat kerana tak sanggup menahan kantuknya. Munafik walaupun salat. Salat subuh begitu susahnya dia bangun, kerana dia tidak punya senjata melawan syaitan. Padahal kata Rasulullah, ketika kita tidur, syaitan tidur di khaysum. Syaitan itu tidur di rongga hidungnya, maka susah sekali. Kemudian syaitan juga mengencingi orang yang tidur, dan kencingnya kental sekali kata Rasulullah. Makanya tak terdengar suara azan. Salat subuh dari 5:30 kalau waktu sekarang, berakhir jam 7 kurang 10 atau kurang 5 menit, atau jam 7 kurang 15. Sekarang dia terbangun selalu jam 7 salat, tapi selalu begitu. Dia salat tapi selalu begitu. Susahnya bangun salat subuh. Ini walaupun salat neraka. Jadi orang munafik itu susah sekali melakukan salat subuh dan salat isya. Jangankan berjamaah, di rumahnya pun susah. Berhati-hatilah dengan urusan ini. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menambahkan ciri berikutnya,
Orang munafik itu selalu menunda-nunda salat asar, ditunda-tunda salat asar. Padahal Allah katakan, hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah semua salat, terutama salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar, kata jumhur ulama. Dikhususkan oleh Allah jaga salat asar. Kenapa salat asar disuruh jaga baik-baik? Karena di situ waktunya kelelahan, waktunya orang tak mau berhenti kerja. Maka kata Rasulullah dalam hadis, tilka salatul munafik, lihatlah salatnya seorang munafik. Bagaimana salat munafik? Yaitu ketika datangnya waktu asar, yajlisu, dia tetap duduk, yarqubus syam, dia tunggu matahari, hatta baina qarnai syaitan, sampai matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Barulah dia qama fanaqaraha arba'an wa la yazkurullaha illa qalila, baru dia tergesa-gesa. Jadi maksud matahari berada di antara dua tanduk syaitan itu maksudnya mau menjelang maghrib, karena syaitan mulai bergerak itu di waktu menjelang maghrib. Ketika hampir maghrib baru dia bergerak, lalu dia tergesa-gesa berwudu, lalu salat tergesa-gesa, dan tidak dia ingat Allah kecuali sedikit. Inilah ciri munafik, orang-orang yang suka menunda salat asarnya. Azan asar dia abaikan, yang sedang jualan tak berhenti jualan, karena khawatir pelanggan kehilangan mungkin sampai 5 atau 10 orang. Lalu kemudian dia teruskan jualannya. Begitu setengah 6, menjelang pukul 6, lalu dia berhenti, dia pulang tergesa-gesa, lalu kemudian dia salat dalam keadaan tergesa-gesa. Yang di kantoran, ketika sahabatnya yang saleh mengingatkan, ayo salat dulu, apa yang dia katakan? Nanti saja, sekaligus dengan jam pulang kantor. Jam pulang kantor di atas jam 5. Itu pulang pun tak pulang ke rumah langsung. Padahal azan asar jam 4 lewat 10 menit hari ini, tapi dia baru salat setengah 6, dia baru salat jam 6. Salat tapi neraka. Kenapa? Punya sifat munafik. Lalu dijanjurkan lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain, ciri berikutnya orang yang salat tapi munafik dan berujung ke neraka, yaitu tidak suka salat berjamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa man yatakhallaf anha fa innaha munafiqun ma'lumun nifaq. Barang siapa yang tidak suka berjamaah, tak senang berjamaah, salat tapi tak senang berjamaah, senangnya di rumah, senangnya menjadi imam bagi istri. Padahal kita laki-laki, salat kita adalah masjid. Tak pernah Rasulullah mencontohkan salat menjadi imam bagi laki-laki. Walaupun dulu kalimat si istri mengatakan dia membutuhkan imam, tapi bukan bermakna imam untuk salat di rumahnya. Disuruh salat berjamaah. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya imam boleh digantikan, sungguh aku akan berkeliling untuk membakar rumah-rumah orang yang tak salat jamaah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, benar-benar munafik orang-orang yang tak suka berjamaah. Duhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah, benar-benar munafik. Kata Ibnu Mas'ud dalam hadis tersebut, dulu kami di masa Rasulullah yang tak sanggup berjalan pun akan kami dipapah oleh 2 orang agar sampai ke masjid, walaupun kakinya sudah tak sanggup untuk berjalan, dipapah. Makanya iman ini yang menentukan kita munafik atau bukan. Di Mesir ada seorang kakek tua, buta, cacat, tapi dia ikat tali dari pintu rumahnya menuju ke tiang musallanya. Setiap hari dia memegang tali itu agar menggapai rumah Allah. Penderitaan kita hanya 50 sampai 60 tahun, tapi dapat surga khalidina fiha abada, selama-lama yang tak berganti lagi dengan penderitaan. Maka jangan tinggalkan jamaah. Semua kita akan lepaskan, semua seragam kita, semua bintang kita, semua kehebatan kita, jubah, gamis, semua kita lepaskan. Yang tertinggal hanyalah amal. Maka jemaah melakukan Allah, lakukanlah jamaah semampu mungkin selama hayat masih dikandung badan. Dan yang terakhir kata Nabi, ciri-ciri orang yang salat tapi munafik, yaitu orang-orang yang suka meninggalkan Jumatnya. Kata Rasulullah dalam hadis, ada beberapa hadis, kata Rasulullah dalam hadis, man tarakal Jum'ah, barang siapa yang meninggalkan Jumat, salasa marrat, 3 kali, tahawunan,
meremehkan Jumat, maka apa yang terjadi? Kutiba minal ghafilin, dicatat, distempel oleh Allah, dia masuk ke dalam golongan orang lalai. Dalam hadis yang lain, kutiba minal munafiqin, maka masuk ke dalam golongan munafik. Walaupun dia salat duhur tapi tak pergi Jumat 3 kali, tak mesti berturut-turut. Kata para ulama, tak mesti berturut-turut. 3 kali meninggalkan Jumat tanpa uzur, tidak sakit, tidak sedang safar, tidak ada apapun, maka Allah stempel hatinya munafik. Inilah yang paling bahaya. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hatilah kita yang sudah salat, jauhkan diri kita dari sifat nifaq, jangan sampai menjadi munafik. Salatlah yang bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.